Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Perahu cepat yang ditumpangi 4 warga hilang di perairan Mimika. Jumlah kasus COVID-19 terus meningkat, sekolah di Merauke batal gelar belajar tatap muka. Dikawal ketat polisi, 14.680 dosis vaksin COVID-19 tiba di kota Jayapura. Perahu cepat yang ditumpangi 4 warga Asmat dari Mimika tak kunjung tiba di tujuan. Perahu cepat itu bertolak dari Mimika ke Kabupaten Asmat minggu lalu. Perahu itu harusnya tiba di Kabupaten Asmat pada minggu malam. Pihak keluarga kemudian melaporkan kejadian itu pada tim SAR Asmat. Tim SAR yang mendapat laporan Senin kemarin langsung mengerahkan 2 perahu karet untuk mencari perahu cepat itu. Pencarian dilakukan di sekitar Pulau Tiga yang merupakan jalur perahu dan berbatasan dengan Kabupaten Asmat. Kami dapat informasi jam 11.25 dari Korpos Asmat bahwa ada satu longboat 40 PK yang berangkat pada hari Minggu jam 5 subuh dari Timika tujuan Asmat. Namun sampai dengan dilaporkan pada pukul 11.25 longboat tersebut belum tiba di Asmat. Terkait dengan jumlah POB, kami hanya dapat memastikan bahwa saat ini POB yang ikut dalam longboat 40 PK dari Timika tujuan Asmat berjumlah 4 orang. Walaupun ada informasi yang berkembang di luar bahwa ada yang berjumlah 11 orang, yang diantaranya ada mahasiswa, ada juga yang 18 orang. Namun data yang kami peroleh berjumlah 4 orang. Di antaranya Bapak Alo, usia 30 tahun laki-laki, kemudian dia sebagai driver, penumpangnya Yuven 30 tahun laki-laki, Gabriel 30 tahun laki-laki, dan Vera 30 tahun perempuan. Kami masih menunggu informasi dari tim di lapangan untuk memastikan pertama keberadaan para survival dan jumlah akurat mereka, karena data yang kami terima 4 orang. Untuk yang lainnya kami hanya mendengar informasi saja tentang jumlah penumpang 11 atau 14 orang, namun data nama-nama tersebut belum bisa dipastikan. Ya, terkait penyebab hilang kontak mereka belum dapat kami sampaikan. Saat ini hanya informasi yang kami terima bahwa korban itu berada di Kampung. Tim SAR menduga penyebab hilangnya perahu karena cuaca buruk di perairan Mimika selama 2 pekan terakhir. Warga yang akan melintas di perairan Mimika juga diminta waspada gelombang tinggi. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Seorang pria di Jalan Transito, Kelurahan Maro, Kabupaten Merauke babak belur dihakimi massa Senin kemarin. Petrus diamuk warga Maro karena nyaris memerkosa seorang siswi SMP. Pelaku yang dipengaruhi minuman keras itu mengancam seorang pelajar menggunakan parang. Korban yang berteriak membuat warga sekitar berhasil menggagalkan aksi pelaku. Polisi yang mendapat laporan membawa pelaku ke rumah sakit daerah Merauke. Dia parang pakai parang di leher, dia taruh parang di leher, kita ini sudah lari dulu. sama ada perempuan itu. Kalau iya adik perempuan yang berempat. Baru siapa yang tolong? Ada kakak laki-laki di sebelah ini, kakak Nadius yang tolong. Yang tolong itu.
akhirnya tidak jadi. Tidak jadi. Dia sudah ancam, sudah tutup pintu begitu, tolong kakak Sandra dari Parang. Tidak dibikin apa-apa, cuma Sandra dari Parang. Kalau kita Tapi dia, terlambat, tapi mungkin- kalau terlambat mungkin dia bikin ya. mungkin dia tidak tahu, mungkin sudah rencanakan hal-hal yang tidak baik. Ya, tadi korban dari belakang transito mengatakan bahwa diancam dengan alat tajam dan mau Diperkosa. diperkosa. Nah, sekarang korbannya kami arahkan ke Polres Merauke. Lalu bagaimana upaya dia batal katanya memperkosa itu? Karena ada saudaranya yang datang untuk membantu. Oh gitu. Demikian. Akhirnya pelaku ini dikeroyok ya? Ya, akhirnya pelaku dikeroyok dari masa yang di belakang transito. Polisi menyita 2 buah senjata tajam yang digunakan pelaku. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal pengancaman dan terancam hukuman penjara maksimal 7 tahun. Warga diminta tidak mengkonsumsi minuman keras berlebihan agar tak menimbulkan tindakan kejahatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Puluhan sekolah dari berbagai tingkatan di Merauke batal menggelar belajar tatap muka tahun ajaran baru 2021 Senin kemarin. Kepala Dinas Pendidikan sudah merencanakan Senin kemarin adalah hari pertama siswa belajar tatap muka di Merauke. Namun karena jumlah kasus COVID-19 terus meningkat, belajar tatap muka akhirnya batal dilaksanakan dan diganti dengan belajar secara daring. Tetap belajar, cuma belajarnya dari rumah. Indri kelas berapa Indri? Kelas 11 di SMP YPK ini ya? Nah, tadi Indri tidak tahu kalau memang sekolah ini lagi tidak tatap muka lagi? Ya memang dari rumah taunya harus sekolah, tapi apa? Sampai di sekolah? Sampai di sekolah guru kasih tahu bahwa tidak belajar tatap muka karena COVID-nya masih tinggi. Sampai tinggi ya? Jadi pelajaran itu dari rumah. seperti Dari rumah biasa. ya? Jadi mau pulang kembali nih? Ya, Jadi tadi tidak tahu ya? ya tidak tahu. Oke. Kilita tadi sudah di sekolah tadi? Sudah, Ah, kamu sekolah di mana? SMP Mikael. SMP Mikael. Terus tadi masuk sekolah baru? Pak guru bilang apa? Pak Guru bilang libur karena COVID sudah tambah banyak. Oh gitu. Baru libur sampai kapan katanya? Hari Jumat baru masuk tanggal 8. Oh itu nanti cek datang cek lagi ya? Iya. Oh jadi kamu pulang ini? Pulang. Cukup ya Bu? Oh. Iya, Berapa hari rencana ini Bu? kurang tahu nih kan baru masuk pertama rencana. Cuma ya nanti guru-guru rapat dulu bagaimana putusannya. Nah itu kaitannya dengan apa Bu sampai diliburkan sekolah ini? Covid itu Pak, dengar edaran juga kan. Oh, tambah bertambah ya? Iya, Jadi sementara belum ada sampai kapan gitu? belum tahu. Apakah nanti kembali dalam proses pembelajaran daring apa gimana Bu? Ya kemungkinan besar begitu. Sementara di SMA YPK belajar tatap muka ditiadakan karena di Merauke sendiri COVID semakin tinggi begitu. Jadi Jadi untuk sementara siswa belajar tetap dari belajar tapi belajar dari rumah, belajar online. oke, online ya. Sampai kapan Pak Guru itu? Sampai ada info resmi dari sekolah kapan tatap mukanya. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Merauke Sony Betaubun mengatakan keputusan pembatalan belajar tatap muka karena melihat jumlah kasus COVID-19 yang terus meningkat di Merauke. Hasil kita rapat bersama dengan seluruh kepala dinas di Provinsi Papua bahwa sekolah itu dinyatakan libur. Kenapa dinyatakan libur? Karena memang kondisi yang ada COVID-19 semakin tambah banyak, apalagi Merauke titik terakhir tadi malam saya ikuti masih 98 dan juga 7 sudah meninggal. Dan di dalamnya juga ada guru. Nah, oleh sebab itu untuk khusus Kabupaten Merauke, baik dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan SMK, ini kembali kepada daerah. Sony juga meminta seluruh sekolah kembali menggelar belajar tatap muka hingga nanti ada pemberitahuan dari dinas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Meski terus dihimbau agar menaati protokol kesehatan, wisatawan lokal di Merauke malah melanggar protokol kesehatan. Himbauan Satgas agar warga memakai masker tak digubris oleh sejumlah wisatawan lokal di pantai Lampu 1 Merauke. Warga seakan tak peduli dengan jumlah kasus COVID-19 di Merauke yang terus meningkat. Berbagai alasan warga tidak memakai masker, salah satunya yaitu lupa. Ibu,
Kenapa tidak pakai masker, Ibu? Ada masker di mobil. Oh, di mobil. Oh. Juru bicara Satgas COVID-19 Merauke Dr. Neville Muskita terus mengingatkan warga yang bandel bahwa COVID-19 belum ada obatnya, sehingga warga tak boleh menganggap remeh virus itu. Ya, saya pikir untuk masyarakat seperti tadi sampaikan tetap waspada. Tetap waspada, ya, mentaati anjuran yang sudah kita berikan terkait dengan disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan. Karena itu kunci itu, ya. Tanpa pakai masker sebentar aja sudah terinfeksi itu pasti. Ya. Ya. Tanpa cuci tangan, tanpa jaga jarak, 3 hal itu menjadi kunci untuk kita mencegah diri kita dan juga keluarga kita untuk tertular COVID-19. Data Satgas COVID-19 Merauke per 4 Januari, pasien yang dirawat berjumlah 98 orang, pasien sembuh berjumlah 268, dan pasien meninggal dunia berjumlah 7 orang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Tahun baru, semangat baru. Pandemi bukan penghalang untuk tetap berkreasi. Nah, kami sedang mencari sosok yang siap berani berubah. Yuk kirimkan video bisnis yang lagi kamu atau orang lain rintis di masa pandemi ini. Dapatkan uang tunai sebagai modal usaha senilai 5 juta rupiah. Wow, catat ya periodenya dari tanggal 7 Desember 2020 hingga 7 Januari 2021. Masa depan cerah karena siap berani berubah. Dua anggota DPRD Merauke dinyatakan positif COVID-19 Senin kemarin. Dua anggota DPRD itu diduga terpapar COVID-19 saat melakukan kunjungan kerja ke Jakarta. Bertambah 2 pasien, total sudah ada 3 anggota DPRD Merauke yang positif COVID-19. Sebelumnya, Wakil Ketua 2 DPRD dinyatakan positif COVID-19 pekan lalu. Ketiga wakil rakyat itu saat ini menjalani perawatan di RSUD Merauke. Juru bicara Satgas COVID-19 Merauke Dr. Neville Muskita mengatakan, gedung DPRD sudah ditutup selama 2 pekan untuk dilakukan penyemprotan cairan disinfektan, dan seluruh staf DPRD diwajibkan ikut tes cepat COVID-19. Jadi untuk anggota Dewan DPRD Kabupaten Merauke yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19 saat ini berjumlah 3 orang. Jadi setelah Pak Wakil Ketua 2, kemudian ada salah satu anggota lagi yang terkonfirmasi positif dari fraksi Golkar, kemudian kemarin tambahan 1 lagi dari fraksi PDI Perjuangan. Ya, jadi sampai dengan saat ini sudah 3 orang anggota yang terkonfirmasi positif. Lalu apa anjuran dok untuk Dewan orang, artinya mungkin ada rapid test apa kalau kemudian sterilisasi ruangan mungkin? Itu sudah dilakukan. Itu sudah dilakukan, dan menurut Pak Sekwan yang saya dapat informasi setelah beberapa 3 anggota Dewan ini sudah terkonfirmasi positif ini, dari Sekretariat Dewan sudah menganjurkan seluruh staf untuk melakukan rapid mandiri gitu ya. Mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan perkantoran, Satgas COVID-19 juga berencana melakukan tes cepat COVID-19 untuk seluruh ASN. Tes COVID-19 akan digelar bergilir agar tidak menimbulkan kerumunan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. 7 koli vaksin COVID-19 tiba di gudang imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua Senin kemarin. 14.680 dosis vaksin COVID-19 itu langsung disimpan di dalam lemari pendingin di gudang imunisasi milik Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Polisi mengawal ketat pendistribusian vaksin itu mulai dari bandara hingga ke gudang imunisasi. Kepala Dinas Kesehatan Papua Robi Kayame mengatakan vaksin itu akan didistribusikan ke 29 kabupaten setelah ada instruksi dari Menteri Kesehatan. Ya, kami sementara nampung di sini. Jadi kami semua
regulasi sudah oke, kemudian bukti sudah ada, kemudian perintah dari pusat untuk distribusikan ke daerah, kami siap distribusikan ke daerah. Jadi itu kita tunggu bukti. Ini untuk yang tahap pertama ini. Itu nanti ini kemana saja? Artinya siapa yang diprioritaskan untuk mendapatkan tenaga kesehatan? Kesehatan ya? Dengan jumlah ini cukup atau masih diperlukan lagi? Masih banyak yang perlu. Kita punya target 7.000. Iya, 7.000 untuk tahap pertama. Iya. Terdaftar 3.000. Nanti untuk masyarakat juga ada. Vaksinasi tahap pertama rencananya akan dilakukan pertengahan Januari pada tenaga kesehatan yang mendapat pesan singkat dari Kementerian Kesehatan. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Mahalnya harga kedelai tak berpengaruh pada penjualan tahu tempe di Pasar Wamanggu, Merauke. Agar tidak merugi, penjual mensiasati ukuran tahu dan tempe yang dibuat lebih kecil dari biasanya, sehingga harga tahu tempe di pasar tradisional ini tak mengalami kenaikan. Sejumlah pedagang mengaku terpaksa mengecilkan ukuran tahu tempe agar stok tahu tempe tetap tersedia. Enggak naik Bu tempenya? Tidak. Enggak Tempe naik ya? tahu itu tidak naik, masih stabil. Tempe stabil ya. Berapa sekarang dijualnya Ibu tempenya itu? Kalau yang daun itu? Yang daun 5.000. 5.000. Kalau yang biasa? Yang biasa 3.000-5.000. Oh gitu. Jadi tetap pengambilannya masih tetap biasa ya? Belum ada kenaikan sama sekali ya? Kalau tempe tahu tidak naik. 3.500 biar 3.500. kedelai naik tetap Oh, gitu. harga. Kalau tidak terpengaruh dengan harga kedelai ya? Hah? Tidak terpengaruh. Ya kita agak kecilin aja sedikit. Oh, jadi ukurannya diperkecil ya? Ya kalau tidak begitu bagaimana kita mau dapat? Oh, ambil kedelai dari mana memang? Kedelai biasa ada yang datang kan? Dari Surabaya. Ya. Memang dari harga itu sudah mengalami kenaikan waktu beli? Ya sudah kemarin sudah naik. Biasa berapa belinya? Kilonya sekarang kurang lebih 9.000. Penjual tahu tempe juga mengaku kenaikan harga kacang kedelai tak berpengaruh pada produksi tahu tempe di Merauke. Penjual lebih mementingkan kebutuhan warga daripada melakukan aksi mogok produksi seperti yang dilakukan perajin tahu tempe di Jakarta. Dalam sebulan terakhir, harga bahan baku tahu tempe yang biasa dijual Rp7.200 per kilogram naik menjadi Rp9.200 per kilogram. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Walau pandemi COVID-19 belum hilang, kelompok tani di Kampung Mandiri Jaya Mimika tetap produktif. Setelah 35 hari ditanam, akhirnya kelompok petani yang dibina oleh Kodim Mimika itu dapat memanen buah melon. Melon yang ditanam di atas lahan seluas 1 hektar dengan jumlah tanaman 1.000 batang ini mampu menghasilkan 1 ton melon. Panen raya melon ini merupakan panen raya pertama kalinya sejak lahan melon ini dibuka prajurit Kodim Mimika. Ketua Kelompok Tani Mandiri Jaya, Untung Asari, berharap Pemda memberi bantuan pupuk agar tanaman melon dapat tumbuh subur. Harapan kami adalah sayur kami ini supaya nanti lebih bisa membuang. Yang kedua, bisa untuk dinikmati seluruh Timika. Yang ketiga adalah kita juga butuh pupuk, yaitu subsidi karena kita kekurangan. Oleh karena itu kalau masalah kualitas, mungkin para wartawan, ibu-ibu semua yang saat ini dikunjungi oleh Bapak Dandim, kita tahu sendiri. Salah satunya adalah tanaman-tanaman kami yang saat ini kami mewakili Bapak Samin ini sangat-sangat juga terima kasih atas kunjungan yang pertama, guna untuk memberikan motivasi kepada kami khususnya petani-petani yang saat ini belum kenal menanam buah. Sementara itu, Dandim Mimika Letkol Yoga Prasetya mengatakan pihaknya akan terus membantu petani di masa pandemi COVID-19.
Nah di sini berkaitan dengan masalah produksi dan sebagainya dibutuhkan pendampingan, kemudian dari Dinas Pertanian, pasti mutlak itu dibutuhkan seperti itu. Yang kedua juga nanti setelah produksi itu ada, kemana harus dilempar di pasaran. Tidak semua hanya mungkin untuk masyarakat, ada juga khususnya yang pengepul besar ataupun penampung besar yang di sini dibutuhkan untuk bisa menampung punya hasil pertanian masyarakat. Kolaborasi petani dan prajurit ini diharapkan menjadi contoh institusi lainnya agar dapat membantu warga yang terdampak pandemi COVID-19 menjadi lebih produktif. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.